Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidza al-kurama, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa yang kita muliakan dan kita hormati Guru Ahmad bersama rombongan yang datang dari Pukung. Dan juga yang kita muliakan para pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh bini sepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena tadi belum kenalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tiang Jawi ingkang minulya. Wonten tiang Jawi mriki? Ibu-ibu, bapak-bapak, tretan-tretan tibi, bedere Madura. Banyak. Alhamdulillah. Bedereng Madura, wonten tiang Jawa, ada saudara ulun, orang-orang Banjar. Orang-orang Banjar, Masya Allah. Cuman saya tidak bisa bahasa Banjar. Sidin tak ngajarin saya. Guru Ahmad Sidin belum ngajari saya bahasa Banjar. Insya Allah mudah-mudahan sering ke Banjar nanti bisa bahasa Banjar. Bu, Pak, lo coro kula niki ceramah coro Jawa nopo coro Inggris nopo ya nopo nih? Oke Bu, belum ngocak cara apa nih? Bedura? Campur. Tahu campur enak rasanya, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya masih yakin baik bapak-bapak, ibu-ibu yang berasal dari Banjarmasin atau warga Banjar, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak ingkang saking Jawi, melanglang buana, tantretan tibi, saya dari Madura. Gula yakin semuanya ini orang Indonesia, betul? Betul? Apa di sini sudah merdeka? Enggak, merdeka sendiri, enggak? Enggak ya? Ikut Indonesia ya? Alhamdulillah. Berarti saya ceramahnya bahasa Indonesia. Alhamdulillah, malam hari ini saya ditakdirkan untuk bisa bersilaturahim dengan semua warga mana? Sangko. Ya itulah ya. Masya Allah, saya senang sekali. Walaupun saya baru kemarin hari Kamis berangkat dari kampung
Datang ke sini rasanya pulang ke kampung sih. Bukan sekedar pulang ke kampung, pulang ke desa, udik lagi ya. Tempatnya sudah jauh, seakan-akan di ujung dunia ini ya. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bukan sekedar di dunia, tapi kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan silaturahim kita ini dicatat, bahkan sudah disiapkan kelak di akhirat, termasuk bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita niat datang ke tempat yang sangat mulia ini khusus untuk memperingati hari kelahiran beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dan juga yang kita cintai dan kita muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tadi disampaikan adik-adik kita, saudara-saudara kita yang baru masuk Islam mu'allaf. Alhamdulillah. Termasuk yang membawa acara. Ya, itu adalah nasib baik kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah cinta kepada kalian. Saudara-saudara saya yang baru masuk Islam, jangan khawatir. Kalaupun kemarin-kemarin misalnya ada perilaku-perilaku sebelum masuk Islam itu yang buruk, misalnya, maka sejak kalian membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikatakan al-Islam yahjubu ma qablahu, bahwasanya memeluk agama Islam maka segala kesalahan di hadapan Allah itu dihapus, seakan-akan kalian ini baru keluar lahir dari perut ibu yang masih bersih. Itu barokahnya kalau mau masuk Islam. Karena itu kita ucapkan alhamdulillah. Kita juga mengucapkan ahlan wa sahlan di kampung muslim atau di negeri muslim yang ada di hati kita, karena kalian telah masuk dalam wilayah-wilayah kami umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu ini termasuk luar biasa. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendukung, menampung, mendukung, memberikan jalan yang terbaik bagi orang-orang yang mau masuk Islam, mu'alaf, itu sangat luar biasa di hadapan Allah. Jangan dianggap ini suatu hal yang tidak punya makna, enggak. Bahkan dikatakan kalau di antara kalian bisa mengajak satu orang dari non-muslim kemudian menjadi Islam, itu nilainya di hadapan Allah lebih mulia daripada al-humurun na'am, yaitu onta yang saat itu harganya paling mahal. Ya apa onta paling mahal? Ini di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman itu bapak-bapak dan ibu-ibu, yang namanya kekayaan di zaman Nabi masih hidup itu adalah orang yang punya kebun korma. Kalau di sini kebun sawit ya. Kalau di Medina kebun korma. Seberapa hektar seseorang itu punya kebun kurma, maka
luas itu pula yang dinamakan kekayaan seseorang. Itu zamannya kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, seberapa banyak mawashi, hewan-hewan ternak yang saat itu banyak adalah onta dan kambing. Di zaman hidup siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah kuda. Jadi kalau ada orang yang mempunyai 1000 onta misalnya, mempunyai 100 ekor kuda, mempunyai 1000 kambing, itu adalah harta yang paling bernilai. Kalau zaman sekarang enggak ya, yang bernilai itu rumah tingkat, mobil, ya dah, mobil Alphard, Pajero. Wah, ini pertanda orang yang punya uang atau punya orang kaya, begitu ya. Kalau zaman tersebut salah satu bentuk kekayaan itu adalah onta yang warnanya kemerah-merahan, begitu. Ini paling mahalnya onta. Dikatakan kalau kita bisa mengajak orang non-muslim kemudian masuk Islam, entah itu kita yang mengislamkan atau kita yang mengajarinya setelah masuk Islam, atau yang membimbingnya agar akidahnya kuat, itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mempunyai 1000 ekor onta merah. Kalau digambarkan zaman sekarang ini ya, kalau kita mampu memasukkan, mengajak orang non-muslim masuk Islam, itu di hadapan Allah lebih mulia, lebih utama dibandingkan memiliki 1000 mobil Pajero. Bayangkan saja ya, kalau zaman sekarang itu gambarannya. Karena itu adik-adik kita, saudara-saudara kita yang sudah masuk Islam, kita jaga keimanannya bersama-sama. Insya Allah warga di sini mampu, mau dan mampu ya. Insya Allah mampu dan mau ya. Ada orang mampu tapi tidak mau, ada orang mau tapi tidak mampu. Insya Allah kita umat Islam di tempat ini mau dan mampu untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. 9 tadi ya. Berapa? 12. Masya Allah. 12. Walaupun hari ini kita kehilangan 1 orang. Ya. Di Indonesia ini ada orang muslim katanya muslim, sekarang masuk non-muslim, baiat kepada agama lain. Na'udzubillah min resmi menyatakan murtad. Na'udzubillah min. Tapi memang dalam kehidupan sehari-hari tidak suka sama Islam, anti sama syariat Islam. Ya sudahlah, lepas-lepas. Kita alhamdulillah gimana? 12 orang non-muslim masuk Islam. Allah yang menjadikan demikian. Allahumma amin. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi qori kita membaca ayat terkait dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian hai umat Islam, baik yang besar, dewasa maupun yang kecil, remaja, selagi kalian beragama Islam, laqad kana lakum, bagi kalian, baik yang bapak-bapak maupun yang ibu-ibu, baik para pejabat maupun rakyat, baik orang kota maupun desa, pokoknya yang namanya umat Islam itu laqad kana lakum fi Rasulillah,
pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Ada tauladan baik, contoh yang baik. Nabi itu yang dicontoh bukan cuman ibadahnya, tapi segala kehidupan Nabi. Segala kehidupan Nabi. Karena itu di dalam ayat ini dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh bagi kalian hai umat Islam pada Rasulullah, pada pribadi Rasulullah uswatun hasanah, ada tauladan yang baik. Rasulullah sholatnya bagaimana, kita wajib mempelajari, mengenal tata cara Rasulullah sholat. Rasulullah hajinya bagaimana, wajib kita mempelajari tata cara Rasulullah haji. Rasulullah berkeluarga, Rasulullah pernah bekerja, niaga, Rasulullah juga pernah berkebun. Itu semua perlu untuk dipelajari. Karena apa? Karena dalam pribadi Nabi itu ada tauladan yang baik. Bukan sekedar sholatnya. Sholatnya Nabi ini luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, besok subuh ya. Kita hari ini kan pengajian kan malam, betul? Pulangnya juga maka besok subuh jangan sampai telat sholat subuh, jangan. Karena Rasulullah pun dulu berdakwah, Rasulullah juga mengajar para sahabat, Rasulullah bangun malam, Rasulullah juga sholat malam. Tapi begitu subuh, tidak telat Nabi Muhammad. Tidak telat. Itu namanya belajar tentang tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang dari Jawa ini ada cerita. Nanti saya terjemahkan guru ya. Cerita dulu. Di Jawa itu ada sebagian orang kalau malam hari itu melean. Apa melean itu? Begadang. Atangi. Macam-macam atangi. Beda sing atangi ben kopi iki. Atangi. Begadang melean, ngobrol ngalor ngidul. Jam 1 malam baru tidur. Begitu subuh dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya, cenake iki lagune. Iki koyok musik pengantar tidur. Seperti musik pengantar tidur. Tambah ngorok. Dinikmati. Akhirnya ini bahasa Jawa dhisik nggih. Carane cara Jawa, lek gak cara Jawa gak lucu soalnya. Barang digugah gelot. Ngerti gelot apa sampean? Kerinan. Bangkong. Malam hari bangun, pas subuh dibangunkan, tidak bangun, bangkong. Jam 8 pagi baru bangun. Ditanya sama ibunya, Le, wis sholat subuh Le, sudah sholat subuh. Sampun Bu, sholat subuh jamaah. Sholat subuh pakai jamaah. Loh, kok sholat subuh jamaah itu ya apa Le? Kok sholat subuh jamaah itu gimana itu ceritanya? Ada enggak sholat subuh jamaah? Jamaah sama apa?
Jamak kalau duha, Bu. Jamak dengan duha. Ibu bingung. Loh, ya apa le? Niatnya ya apa? Gimana niatnya? Sholat subuh jamak sama duha. Nggih Bu, ngeten Bu. Begini Bu. Usolli fardhus subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati kawanan lillahi ta'ala. Saya guyu wong Jawa iki pasti. Guru, kawanan itu kesiangan, Guru. Arti kawanan itu kesiangan, Guru. Bahasa Maduranya loneng dulu. Kesiangan, kawanan, kesiangan. Ini namanya tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok subuh gimana? Tetap sholat subuh? Kawanan apa? Adaan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat kita ini betul-betul terlaksana. Walaupun ngaji sampai malam tetap adaan lillahi ta'ala. Bukan kawanan lillahi ta'ala. Bukan. Itu ternyata memang zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau malam hari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini juga banyak yang mereka seringkali bangun sampai malam. Mengikuti kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi Muhammad berada di rumah Siti Aisyah, istri beliau yang paling muda. Beliau adalah Siti Aisyah, sangat luar biasa. Ibu-ibu Siti Aisyah itu hafal ribuan hadis. Ibu-ibu sini hafal berapa hadis, Bu? Hadis, apa itu hadis? Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah, istri Nabi, tiap hari melayani Nabi, makannya Nabi disiapkan. Baju kotornya Nabi dicuci, tapi beliau menghafalkan ribuan hadis. Gak sempat merumpi. Kalau ibu-ibu gimana? Sempat ngerumpi atau tidak sempat ngerumpi? Sanrasan tak iya. Nah Pak? Nyamana ngerumpi ini kan apa? Medurena. Medurena apa? Napa? Dungeng-dungeng. Ngeng-dungeng. Sanrasan ngeng-dungeng. Cak ngocak. Menggunjing. Kalau ibu-ibu sini rajin menghafalkan hadis, beli kitab hadis dihafalkan. Misalnya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala. Ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lahud. Hafal enggak ibu-ibu kira-kira? Perlu dihafalkan itu, Bu. Itu hadis Nabi. Siti Aisyah, istri Nabi, pekerjaannya sama dengan ibu-ibu. Yang dihafalkan adalah sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sibuknya menghafalkan hadis sampai gak sempat sanrasan. Ngerasani tonggo gak sempat. Habis waktunya untuk mempelajari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jare wong Jawa, mbok ya ibu-ibu ku gak usah rasan-rasan. Mbok kaya bapak-bapak ini lho gak tahu rasan-rasan. Bapak-bapak ini Bu gak tahu rasan-rasan. Lek turu.
Bapak-bapak itu tidak pernah menggunjing. Ya, yang suka menggunjing itu ibu-ibu biasanya. Bapak-bapak nggak suka menggunjing kalau sedang tidur. Tapi kalau nggak tidur gimana, Pak? Berdebai. Sami ugi sami ma. Oh. Repot kalau gini ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Baik itu orang laki-laki, orang perempuannya, semua konsentrasi mempelajari kehidupan Nabi untuk dicontoh. Setelah dicontoh, kalau beliau-beliau itu bisa menyampaikan kepada orang lain, maka disampaikan kepada orang lain dalam bahasa kita berdakwah. Berdakwah niku nggih pengajian, nggih. Berdakwah neka ke hadir majelis taklim. Saya bisa ngocak, ustadzna neka ki ngocak, ngajar, neka namanya apa? Berdakwah. Berdakwah model gimana? Model yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ibu-ibu itu juga wajib hukumnya ikut berdakwah, walaupun tidak pakai dalil-dalil Al-Quran dan hadis, paling tidak mengajar tetangga-tetangganya yang belum mengenal Islam, diajak untuk masuk Islam. Alhamdulillah, berapa? 12 orang sudah masuk Islam. Mudah-mudahan kalau suatu saat saya datang ke sini, mudah-mudahan bukan 12 lagi, tapi ditambah 0 belakangnya menjadi 120 mu'alaf. Allahumma. Tapi peran-peran ibu-ibu ini yang penting. Bapak-bapak lebih pentingan lagi. Bapak-bapak tidak boleh tinggal diam. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kadang-kadang belajar mendapatkan satu ajaran dari Nabi, tapi mereka ajarkan di beberapa tempat. Nah, ibu-ibu juga demikian, sama. Kewajiban itu sama. Kita wajib menyebarkan ajaran Islam, karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang damai, ajaran yang bagus, ajaran sopan santun. Begitu. Tapi umat Islam di kalangan para sahabat ini berani, umat Islam. Contoh, ada seorang bernama sahabat Nabi, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendapatkan pelajaran dari Nabi beberapa, bukan suatu yang banyak. Kalau yang pendidikannya luar biasa, beliau bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak hafal hadis. Pertama kali beliau, nomor 2-nya adalah Siti Aisyah, istrinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah sahabat Nabi, mempunyai semangat luar biasa. Walaupun secara keilmuan tidak sekelas Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi wafat, maka Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari hijrah ke wilayah Eropa. Ada di sana namanya Benteng Konstantinopel. Ah, ini di Eropa ya. Benteng Konstantinopel dimasuki oleh beliau. Ya, di kalangan orang-orang Romawi, orang-orang non-Muslim, beliau datang ke Romawi. Buat apa? Beliau menampakkan keislaman di Romawi. Ya, mengajarkan apa yang didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Apa itu antara lain? Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, dan semua amalan-amalan yang diperintahkan dalam syariat beliau tampilkan di kalangan orang-orang Romawi. Saat itu orang Romawi yang paling banyak mereka adalah penganut agama Nasrani. Tapi seorang Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari itu berarti penduduk kota Madinah. Karena mendapatkan amanat dari Nabi Muhammad, ingin menyebarkan dakwanya Nabi Muhammad, beliau datang ke tempat non-muslim, bukan ngajak perang, tapi mengajarkan ilmunya. Makanya bapak-bapak di sini begitu juga. Jangan tinggal diam, ikuti sahabat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Perjuangannya luar biasa, termasuk juga mengislamkan wilayah Turki zaman sekarang. Sehingga makamnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari itu berada di Istanbul, ibu kota Turki. Ini di zaman siapa? Nabi Muhammad wafat dan beliau adalah sahabat Nabi. Alhamdulillah saya sudah pernah tengok sowan ke makam beliau Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari di Turki. Alhamdulillah ramai. Itu ada riwayat luar biasa. Karena Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat ahli ibadah luar biasa, diberi oleh Allah SWT karomah, keramat, yaitu setiap berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Unik. Hidup di tengah orang-orang non-muslim. Beliau menampakkan keislaman yang sangat luar biasa. Beliau beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Beliau selalu bermunajat kepada Allah di tengah orang-orang kafir. Sehingga apapun yang beliau minta dituruti oleh Allah. Tatkala di negeri Romawi itu tidak turun hujan, sedangkan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dikenal orang yang ahli ibadah, maka berduyun-duyun masyarakat Romawi minta didoakan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Padahal mereka bukan muslim, belum Islam. Tapi melihat kehebatan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari yang ahli ibadah itu, maka berduyun-duyun mereka minta didoakan agar turun hujan. Begitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari berdoa, Allah mengabulkan. Pertama karena beliau adalah sahabat Nabi, karena beliau adalah orang yang ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat, diijabahi. Bahkan suatu saat terjadi makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari yang ada di Istanbul itu diuji oleh orang-orang kafir atau non-muslim. Mereka mengatakan kepada sebagian orang Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan ziarah, saya akan minta kepada Tuhannya Abu Ayyub Al-Ansari. Saya punya hajat, kampung kita punya hajat. Kami ingin tahu apakah Abu Ayyub Al-Ansari ini masih sakti. Dites. Kalau permintaan kami tidak dituruti oleh Tuhannya Abu Ayyub Al-Ansari, maka makamnya akan kami bongkar. Kami pindah ke tempat yang sangat jauh karena sudah tidak manfaat lagi di sini. Kata orang-orang Romawi. Subhanallah, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari walaupun sudah wafat, tapi tempatnya untuk berdoa itu mustajab, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya datang rombongan pembesar-pembesar Romawi, kemudian berdoa dan minta, "Hei Abu Ayyub Al-Ansari, mintakan kepada Tuhanmu, hari ini kami punya hajat. Hari ini negeri kami kering, kami ingin ada hujan. Kami punya hajat desa agar tempat kami ini subur.
Subhanallah. Karena doanya di dekat siapa? Makamnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ternyata Allah mengirimkan hujan rahmah sehingga tanaman-tanaman di tempat itu subur. Akhirnya orang Romawi banyak yang masuk Islam, kemudian pindah ke daerah-daerah dekat Turki. Akhirnya mereka ini masuk Islam sampai sekarang. Makam kuburan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari nggak jadi dipindah. Kata orang Jawa, mbok yao. Pak nggih? Mbok yao. Bapak-bapak sing teko Jawa nang ngene Kalimantan. Ibu-ibu sing teko Jawa nang Kalimantan. Mbok yao. Dadi kaya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ya berdakwah, ya bekerja, ya ibadah, karena semua itu ada nilai. Dari siapa? Dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bahasa Banjarnya mbok yao itu apa bahasa Banjarnya? Hah? Apa? Mbok yao. Apa Bu? Mbok yao Bu. Katanya sudah 25 tahun di sini. Apa Pak? Mbok yao Pak. Gak ada bahasa Banjar ya. Kalau bisa. Nah, kalau bisa sedikit hampir sama. Mbok yao kalau bisa. Kita ini jadilah seperti Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa beliau? Muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru muridnya. Bagaimana dengan gurunya? Beliaulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya sangat senang memberikan apresiasi, penghormatan, penghargaan yang tinggi kepada umat Islam yang ada di tempat ini. Kalau tadi sampai bisa mengislamkan 12 orang, luar biasa. Itu bagi kita sudah prestasi. Tapi tidak kalau dibandingkan dengan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ribuan orang masuk Islam. Orang Eropa masuk Islam. Di zaman dahulu kala, yaitu kurang lebih 14 abad yang lampau. Jadi kalau dikatakan ayat tadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa pada kalian ini umat Islam ada contoh teladan yang baik pada pribadi Nabi. Lah Nabi itu pribadinya bagaimana? Nabi itu mempunyai kawan yang banyak. Kawan-kawan Nabi itu istilahnya adalah para sahabat Nabi. Beliau didik, beliau ajari, beliau pahamkan tentang Islam, beliau pahamkan tentang kewajiban ibadah, kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, semua diajarkan. Sampai para sahabat itu seakan-akan tatkala Nabi wafat, seakan-akan selama hidup mereka itu terus menyaksikan Nabi Muhammad mengajarkan ajaran ini, ilmu itu, segala macam ada. Bahkan berkembang ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, nah, sini bicara sama ibu-ibu tadi, bicara sama bapak-bapak. Bu, Siti Aisyah itu di samping istri Nabi juga muridnya Nabi. Karena belajar yang sangat sungguh-sungguh, mempeng kata orang Jawa. Apa? Kak Tuan, napa? Medura nah. Sungguh-sungguh, hah? Oh, ongku. Nggih. Ongku. Mon ajar agama nika ongguan, nggih.
Akhirnya Siti Aisyah mampu menjadi, kalau bahasa kita, ustazah. Kalau bahasa kita ustazah. Bu guru kalau bahasa kita. Muridnya bukan sembarangan. Muridnya bukan anak-anak TPQ, bukan. Muridnya Siti Aisyah adalah sahabat-sahabat Nabi, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ibu-ibu sahabat Nabi, andai kata ada masalah keputrian, mohon maaf misalnya masalah haid, ibu-ibu di zaman itu mau tanya kepada Rasulullah, sungkan, malu. Maka mereka bertanya kepada Siti Aisyah. Diajari caranya membersihkan begini, cara bersuci dari haid begini. Itu semua hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Sehingga sahabiah, ibu-ibu sahabat paham agama Islam berkat ustazah, syaikhah, guru mulia yang bernama Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat laki-laki, ibu-ibu, kalau ada masalah hukum, mereka ada yang tidak paham, itu ketok pintu. Ketok pintu rumah Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, iya ada apa? Di balik sitaro. Apa di balik sitaro ini? Di belakang kelambu. Para sahabat laki-laki itu bertanya, wahai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ummul mukminin, apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Maka Siti Aisyah memberikan pelajaran sesuai dengan hadis yang dihafalkannya. Oh, kalau makan ini halal, makan itu haram. Itu semua disampaikan oleh Siti Aisyah. Berarti Siti Aisyah itu adalah gurunya para sahabat, khususnya sahabat yang muda-muda, dan juga gurunya para tabi'in. Sehingga beliau ini termasuk adalah ahlil ilmi, orang yang ahli ilmu di zaman itu. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, jangan berhenti belajar agama. Nanti kalau sudah mengerti ilmu agama, minimal ajarkan kepada anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Ini kewajiban. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya, juga kepada sahabat-sahabatnya. Maka para istri dan para sahabat itu pada akhirnya dapat menyebarkan Islam, dan alhamdulillah secara estafet terus menerus, mulai dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada para ulama-ulama salaf, kemudian kepada ulama-ulama berikutnya. Akhirnya sampai ke telinga kita. Kayak di sini ada Guru Ahmad, di sini adalah Guru Anwar dan lain sebagainya. Ini semuanya ajarannya bermula dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan bahwa pada pribadi Nabi sampai mengajar pun itu adalah uswatun hasanah. Tauladan yang baik. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak sanggup melanjutkan dakwah Nabi Muhammad? Apa saja berikan untuk dakwah, untuk mengajarkan. Besarkan di sini. Kalau belum mampu mengajarkan yang tinggi-tinggi, TPQ diperbanyak. Begitu. Jangan biarkan orang-orang yang mengerti Islam baru, apalagi yang mu'alaf-mu'alaf, cuman syahadat toh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian nggak tahu mau ngapain. Jangan. Harus gimana? Kita yang ngerti mengajarkannya walaupun satu ayat. Lah kalau ini misalnya bapak-bapak
jumlahnya 100, setiap satu orang itu mengajarkan satu ayat, sudah 100 ayat. Apalagi ibu-ibu ini, banyak. Kalau ada ibu-ibu 200, kok mengajarkan satu ayat, berarti berapa? Ada 200 ayat. Begitu dan seterusnya, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, kepada orang-orang yang baru mengenal Islam, agar benar-benar kehidupan kita kelak akan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita banyak baca sholawat kepada beliau. Kita mencintai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon mudah-mudahan kita kelak dijadikan umat yang diterima, dapatkan syafaat dari beliau. Di padang mahsyar kita mendapatkan naungan dari naungan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya ingin mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kelak di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Yaitu setelah hari berbangkit. Padang mahsyar itu adalah satu fase atau satu masa. Pertama, orang setelah mati, maka orang-orang mati itu berada pada alam kubur, alam barzakh. Itu menunggu sampai hari kiamat. Setelah datang hari kiamat, ditiup trompet sangkakala. Yang pertama trompet sangkakala kematian. Maka tidak ada orang yang hidup di muka bumi tatkala ditiup trompet sangkakala, kecuali semuanya meninggal dunia. Kemudian ada peniupan trompet sangkakala yang kedua, yaitu hari berbangkit. Hari berbangkit adalah hari digiring setiap orang di padang mahsyar. Ibu-ibu, padang mahsyar, tahu padang mahsyar? Itu terik matahari, itu kalau dimeterin cuma 1 meter. Kita ini sekarang di mana? Di Kalimantan ini dengan batasan matahari berapa kilometer? Ribuan, jutaan kilometer. Kalau siang hari musim panas terik, kuatkah kita mulai jam 10 sampai jam 2 siang berdiri tanpa ada payupan, tanpa ada naungan, berdiri sendirian? Kuat gak kira-kira? Gak kuat, panas. Padahal matahari ratusan ribu bahkan jutaan kilometer. Belum ada manusia yang sampai kemana? Ke matahari, saking jauh. Tapi panasnya luar biasa. Itu dalam hadis-hadis sebutkan kelak kalau padang mahsyar itu matahari didekatkan ibarat 1 meter. Zero, bahkan zero itu nggak sampai 1 meter, 1/4 meter. Semua orang berkeringat saat itu. Semua orang ketakutan, kepanasan. Bahkan diriwayatkan tatkala Nabi Muhammad mengatakan di padang mahsyar itu semua orang tidak pakai baju, telanjang. Siti Aisyah sebagai orang wanita mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami yang perempuan juga telanjang, apakah kami itu nggak malu dengan orang-orang laki-laki?" Ternyata jawabannya, bahasa saya lebih mudah. Kalian besok di padang mahsyar tidak bisa mikir malu, karena di sana sakit, di sana itu menakutkan, panas. Seperti kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau tangan kita kecepit lawang, apa kecepit lawang? Terjepit ya. Wah, kita terjepit lawang, nggak ada yang nulungi. Aduh, wah tolong, nggak ada. Kira-kira kalau misalnya kita yang bapak-bapak sarungan ini, sarungnya lepas, apa mikirkan sarung betulin? Nggak mikirin. Aduh, tolong, begitu, betul. Ibu-ibu juga begitu. Bajunya melorot misalnya, tangannya kejepit, apalagi sampai berdarah-darah. Tolong, kira-kira mikirkan jilbabnya melorot, sarungnya melorot, bajunya melorot, tersingkap, mikirkan gitu? Nggak sempat. Saking sakitnya, itu baru sakit di dunia. Kalau di padang mahsyar berpuluh-puluh kali lipat sakit di sana. Nah, di saat itulah alhamdulillah kita memiliki seorang nabi yang diberi syafaat uzma, syafaat kubro, yaitu nabi kita diberi oleh Allah. Saya gambarkan semacam payung. Nih, payung ini ya. Ya, seperti payung besar.
Ini kalau siang hari tempat berteduh enak kan Bu? Enak Pak ya? Nggak panas. Jadi Nabi Muhammad itu ibarat membawa payung yang besar. Buat siapa? Buat umatnya yang mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat. Karena kita senang maulid Nabi. Kita senang sholawat. Harapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada ketakutan Nabi Muhammad membuka payung. Siapa yang mau ikut payungku ini, aku naungi. Maka dari sekarang kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan baca sholawat, hadir majelis maulid Nabi, kelak kalau Nabi Muhammad buka payung, kita ikut menyelinap, ikut masuk dalam naungan payungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau Bu? Mau? Bapak-bapak mau, ingin? Saingan kita siapa? Kita berebut sama siapa? Seperti perlombaan mendekat kepada satu titik, yaitu Nabi Muhammad. Namanya lomba di padang mahsyar, semua ingin dinaungi. Kalau sekarang ini payungnya sebesar ini, midollah, payung besar ini. Yang nampung cuma 200, sedangkan di sana ada 5.000 orang. Siapa yang dapat naungan? Yaitu yang pertama kali lari, cepat larinya. Betul? Betul? Nabi mengatakan, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsarhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang-orang yang kelak dekat denganku, yang masuk dalam payungku itu di hari kiamat, di padang mahsyar, adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat atas diriku. Karena itu perbanyak baca sholat. Di samping kewajiban sholat, puasa, haji, zakat, jangan lupa banyak baca sholat. Karena apa Pak? Saingan kita itu adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dan kawan-kawannya, yaitu para sahabat Nabi. Mereka itu orang-orang yang paling dahulu diterima oleh Nabi. Kemudian orang berikutnya. Kita ini dapat nomor berapa kira-kira? Nomor berapa kita ini? Kalau lomba dengan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dapat berapa Pak? Kita lari lomba masuk di payungnya Nabi. Apakah kita sehebat beliau? Apakah kita sholat kita seperti beliau? Apakah doa kita langsung diterima oleh Allah? Wong doa 30 tahun yo gak diterima-terima ya. Kepingin soge gak soge-soge, utangnya tambah akeh. Betul? Itu kita. Kenapa? Karena gak rajin ibadah. Betul? Para sahabat rajin ibadah, akhirnya mereka itulah yang menjadi pesaing kita. Nah, pesan saya daripada kita kalah saingan dengan para sahabat, para ulama, para wali-wali kekasih Allah, para orang-orang soleh, orang-orang jihad fisabilillah. Jangan sampai kita kalah saingan dengan mereka. Ayo kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita perdekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan bacaan sholawat yang banyak. Senang hadir-hadir majelis dan hadir-hadir maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita berharap, mudah-mudahan ada di antara bacaan sholawat kita yang menyebabkan kita dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kamu sini dekat dengan aku, karena waktu malam itu kau ikut baca sholawat. Kamu sini karena kamu ikut terbangan mengiringi rebana dengan sholawat Nabi. Kamu sini walaupun kamu tidak ikut rebana, kamu panitianya. Kamu sini, ibu-ibu sini. Kenapa? Walaupun tidak ikut berselawat, kamu datang dalam maulid yang memeriahkan kelahiranku. Sini semua. Mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan. Allahumma amin. Allahumma amin. Barangkali itu bapak-bapak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kata-kata yang kurang tepat, kula nyuwun agungi pangapunten dhateng panjenengan sedanten. Kula ngapura nggih Pak Wan Madura nggih panjenengan nggih. Ngapura sebenyak kula bapak-bapak yang dari Banjar, ulun minta maaf yang sebesar-besarnya, minimal bisa ngomong ulun ya, daripada enggak sama sekali ya. Nah, itu saja.
Apa yang saya sampaikan kita mengharapkan kepada Allah SWT mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.